kemudian Kang Dedi selalu menghidupkan semangat aktivitas orang kampung. Selalu kalau dalam panggung acara hiburan, Kang Dedi itu memberikan hadiah itu berupa kambing, kemudian berupa ikan. Kenapa? Kang Dedi melihat bahwa mungkin dia dulu punya sejarah menjadi penggembala kambing. Dia kambing itu ya bisa menjadi pepernian gitu, bisa menjadi tata langraga lah kata orang kampung. Dan kambing kan kalau misalnya kita ternaknya jalu gitu, itu jantan bisa ambil daging ya dalam waktu rentang misalnya 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun, nanti dijual di Idul Adha, kita belinya yang masih kecil, itu akan ada spare. Kan pakannya itu gratis kalau di kampung ya, banyak rumput, kita tinggal ngarit gitu, tinggal menyabit rumput, akhirnya kemudian kambing-kambing kita tumbuh, nilai timbangannya naik. Nah, selisih itulah kemudian yang menjadi keuntungan kan gitu, sambil kemudian tidak mengganggu aktivitas pokok. Misalnya ada orang yang sehari-harinya kuli mencangkul atau memanggul kayu, setelah mencangkul atau kuli memanggul kayu, akhirnya sorenya dia sambil pulang itu nyabit rumput. Kan pepernian memelihara kambingnya tidak mengganggu aktivitas pokok dia untuk kehidupan dia gitu. Tapi kan di lain waktu ketika dia butuh misalnya untuk menyekolahkan anak, kambingnya bisa dijual untuk biaya sekolah dan lain-lain. Kang Dedi mencoba memahamkan dan menyadarkan setiap kita bahwa ingon-ingon di kampung, beternak ikan, kemudian beternak bebek, beternak ayam, beternak kambing, itu bisa menjadi ladang-ladang kuatnya ekonomi masyarakat di pedesaan atau di pelemburan. Nah, Kang Dedi selalu mengajarkan dan menyadarkan tentang kita semenjak beliau menjadi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, menjadi wakil bupati, kemudian menjadi bupati selama 2 periode. Beliau keliling Purwakarta, bahkan saat beliau mencalonkan gubernur Jawa Barat, beliau keliling Jawa Barat memberikan kesadaran kepada seluruh masyarakat di Jawa Barat dan umumnya di Indonesia betapa bahwa gerakan Balika Lembur, nah ini istilah yang selalu beliau katakan, gerakan Balika Lembur, bagaimana orang desa sadar tentang desanya, merasa memiliki dan merasa bahwa desanya itu berharga. Ketika yang punya aset tanah dikelola dengan baik, yang punya empang ya tanami kasih ikan, yang punya sawah tanami padi, yang punya kebun tanami pepohonan. Itulah spirit yang ingin dia hidupkan kembali agar orang desa ini betul-betul hidupnya itu kembali ke jati diri gitu. Ulah sampai kasilih kujunti, kata beliau. Tungtungna kaluhur tesirungan kehandap teakaran. Orang desa akhirnya ada di antara atau ada di persimpangan gitu. Dia tidak jelas gitu. Dia sukses ke atas tidak bisa, dia di kampungnya nggak mau, akhirnya dia menjadi orang pengangguran, menjadi orang yang tidak produktif, yang tidak punya penghasilan. Nah, ini kasihan sekali kan orang desa yang seperti itu. Kemudian pendidikan berkarakter di Purwakarta. Nah, ini 7 atikan mungkin sekarang diadopsi ya oleh kepala dinas yang sekarang. Kebetulan beliau adalah kawan Kang Dedi, yaitu Bapak Dr. Purwanto. Bagaimana dia menanamkan pendidikan itu tidak selalu letterlek sebagaimana yang dicanangkan oleh sistem pendidikan nasional yang kita juga tahu ya, sistem pendidikan nasional juga berubah-ubah dari waktu ke waktu tergantung siapa menterinya, kebijakan presidennya siapa gitu dan lain-lain. Tetapi Kang Dedi ingin mengajarkan sampai kepada bagaimana dibiasakan anak-anak itu punya karakter. Misalnya yang perempuan mampu menanak nasi, minimal bisa ngisikan dina boboko, bisa nyangu dina seeng pakai asepan, bisa ngake dina dulang. Kemudian yang perempuan bisa menjahit. Kemudian anu lalakina bisa macul, bisa ngarit. Itu adalah karakter-karakter yang ditumbuhkan oleh Kang Dedi melalui spirit nilai-nilai pendidikannya. Dia turunkan, dia breakdown ke dalam kebijakan-kebijakan sewaktu beliau menjabat sebagai bupati.
Dan alhamdulillah hari ini diteruskan ya, sehingga banyak penghargaan lah yang beliau dapatkan dengan gagasan bagaimana pendidikan berkarakter di Purwakarta. Dengan 7 atikan itu ya, ada orang yang disuruh anak-anak itu ya harus betah di rumah Sabtu Minggu, bantu, bahkan dibawa. Kalau misalnya bapaknya petani ya ajak dia dalam satu waktu itu, dalam satu hari itu untuk ke sawah. Kalau bapaknya misalnya seorang bupati, ajak anaknya ke kantor. Pendidikan bagaimana dia mengadaptasi lingkungan, berakselerasi dengan lingkungannya itu akan menciptakan manusia-manusia SDM-SDM yang unggul, yang siap untuk meraih masa depan yang gemilang gitu. Kang Deddy sudah punya visi yang jauh lebih hebat ke depan, bagaimana anak-anak di Purwakarta khususnya itu mampu survival, karena tantangan zaman ini tidak mudah gitu loh. Banyak orang-orang yang arus perubahan informasi begitu cepat. Hari ini misalnya gadget, orang kan akhirnya kemudian hari ini semua masyarakat di kampung pegang gadget. Mana orang yang pegang arit, sabit, mana orang yang pegang cangkul, anak-anak sudah nggak ada. Misalnya, atau yang paling kecil, mana anak-anak yang pegang sapu kalau pagi hari, misalnya membantu menyapu ibunya, baik menyapu halaman rumah atau menyapu kamar, membereskan tempat tidur. Itu kan pekerjaan-pekerjaan yang harus dibiasakan dan berpengaruh terhadap kesuksesan anak itu di masa yang akan datang. Kemudian dibiasakan juga Kang Deddy punya gagasan baca tulis Al-Quran, biasalah sebelum bekerja, sebelum masuk sekolah itu dibiasakan bagaimana spirit Al-Quran itu membumi gitu, tidak hanya semata dibaca secara verbal lah gitu. Kemudian ada kitab kuningnya juga ya. Ada satu hari di mana anak-anak sekolah di Purwakarta misalnya diajarkan bagaimana dia membaca kitab kuning. Karena ini penting berkaitan dengan kemampuan siswa hari ini yang harus mampu misalnya membaca kitab, mampu berbahasa, bahasanya bahasa Arab, bahasa Inggris dan lain-lain. Kemudian Kang Deddy juga sering berdiskursus soal tentang lingkungan. Kalau hari ini kita melihat misalnya channel beliau, Kang Deddy Mulyadi, bagaimana dia punya kepedulian, punya respect yang tinggi terhadap keadaan alam, misalnya susukan, dia walungan, dia akan terus kejar gitu. Pohon-pohon yang dibabat, dia akan menjadi orang yang paling depan untuk melawan. Bambu, terutama bambu, karena dia sadar betul bahwa dari bambu itu dihasilkan air, kemudian tanah diikat menjadi kokoh karena banyak akar-akarnya yang serabut, yang kuat gitu. Nah, Kang Deddy selama ini selalu begitu lantang ketika di DPR RI dia berhadapan dengan Kementerian Lingkungan Hidup misalnya, menyuarakan tentang aspirasi-aspirasi lingkungan hidup, bagaimana pengelolaan hutan, bagaimana mata air itu tidak komersilkan, diperjualbelikan. Saya pribadi, karena saya adalah di organisasi dulu pernah dikader oleh Kang Deddy Mulyadi, pernah ditelepon beberapa kali, bahkan saking marahnya beliau meminta saya untuk menurunkan seorang kepala desa karena diduga kepala desa itu menjual mata air. Padahal kan belum tentu juga ya bahwa kepala desa ini menjual gitu kan. Hanya keluarganya mungkin menjual tanah gitu yang kebetulan ada mata air. Nah, Kang Deddy sampai kemudian mewacanakan pada periode kepemimpinannya bahwa seluruh mata air itu dibeli oleh pemerintah daerah. Cuman karena beliau waktu itu tidak sukses untuk menjadi gubernur, dan kemudian ada aturan baru ya masalah mata air itu, akhirnya kemudian yang ngaturnya itu jadi di tingkat pemerintahan provinsi ya, tidak di kabupaten lagi. Sayang sekali bahwa gagasan beliau bagaimana mata air itu dijaga dan tidak dibeli oleh kepemilikan individu itu sangat luar biasa. Bayangkan aja di kampung saya saja hari ini masyarakat sumber mata airnya sudah berkurang, bahkan sudah dibeli oleh individu, mereka alirkan untuk dijual pakai tangki, dikemas menjadi air kemasan, ada yang dibikin kolam renang dan lain-lain. Sudah kacau kalau negara tidak hadir seperti yang disampaikan dan diidam-idamkan menjadi gagasan Kang Deddy Mulyadi. Saya pikir ke depan nasib negara ini patut dipertanyakan. Kemudian seni wayang ya, Kang Deddy sangat begitu menyukai. Bahkan salah satu anaknya Detira itu diarahkan untuk menjadi seorang dalang, sudah manggung ya kemana-mana. Dulu Kang Deddy sering
sering sabadesa lah, sering ke lembur-lembur gitu. Dia dalam kegiatan-kegiatannya sering menyulap acaranya dengan hiburan-hiburan yang menarik bagi masyarakat, yang bikin masyarakat rileks, yang bikin masyarakat ketawa. Itu salah satunya juga sering melakukan pagelaran-pagelaran wayang. Dia sangat tahu betul seluruh tokoh-tokoh pewayangan itu punya sifat, punya arti, punya makna, punya filosofi yang bisa diadaptasi untuk kehidupan dirinya, dan bagaimana dia formulasikan dalam membangun suatu pemerintahan, suatu negara gitu. Dari tokoh-tokoh wayang, misalnya dari si Cepot, dia belajar bagaimana si tokoh jenaka ini juga begitu bijaksana namun sesekali dia jenaka dan cerdas, atau tokoh-tokoh yang lain lah. Beliau memahami betul, bahkan sampai membuat patung-patung wayang. Di rumahnya itu banyak replika-replika wayang, gambar-gambar wayang, kemudian nama-nama di jalan atau apa, dia sering terinspirasi oleh kisah-kisah yang ada dalam pewayangan yang diadaptasi nilai spiritnya itu untuk kehidupan pembangunan. Nah, seni, cara, model mungkin juga kan ini dilakukan oleh para wali ketika menyebarkan kebaikan ajaran Islam pada abad-abad yang lalu. Nah, beliau juga sama, selain memang dengan seni itu orang tidak terlalu frontal dalam menolak, tetapi secara halus bisa membangkitkan gitu, menyadarkan orang lewat seni. Yaitulah Kang Deddy Mulyadi gitu. Di dalam buku ini dibahas bagaimana Kang Deddy punya ketertarikan terhadap wayang, dan wayang itu dia gunakan sebagai alat untuk menyadarkan masyarakat betapa kita harus membangun nilai-nilai luhur. Orang lembur harus ingat ke lembur, orang desa harus ingat ke desa, dan kita harus ingat kepada purwadaksi kita, siapa kita, jati diri kita sesungguhnya. Kemudian soal politik ya, beliau juga punya jalan lah bagaimana dia membangun kekuasaan itu yang relasinya humanis dan tidak protokoler. Ketika zaman beliau banyak monumen-monumen keberanian beliau yang dia bangun untuk bagaimana dia menata daerah ini. Misalnya di Purwakarta ada air mancur yang terbesar se-Asia Tenggara ya. Mungkin orang berpikir ngapain sih ngabisin uang gitu, tetapi bagaimana dia mampu menyulap Purwakarta itu menjadi cantik, menjadi bersih, menjadi sehat. Banyak wisatawan yang datang, menghasilkan devisa, membangkitkan, menghidupkan ekonomi warga lokal dan lain-lain. Di setiap beberapa desa dan kecamatan dihidupkan untuk menjadi desa-desa wisata. Itulah kemampuan Kang Deddy memanage dan mengatur serta meningkatkan taraf hidup masyarakat Purwakarta, dipimpin oleh beliau selama jabatan beliau memimpin bupati. Kemudian bagaimana juga dia lebih ke sering mentafakuri keadaan kehidupan ini, mendorong masyarakat untuk lebih dekat dengan alam gitu. Karena dengan alam inilah kita diajarkan untuk mencintai hakikat kehidupan kita. Beliau sering ke sawah, sering memanen padi, sering juga main lumpur ya, baledog-baledogan, letak dan lain-lain. Itu juga adalah simbol. Letak itu kan kalau kita membaca ya sekilas beberapa ayat Al-Quran yang bercerita tentang bagaimana kita awal mula diciptakan, kan kita diciptakan dari tanah lempung. Nah, kita diciptakan dari tanah dan akhirnya kan ujung kehidupan kita akhirnya akan balik ke tanah. Kita akan mati, akan bersenyawa lagi dengan tanah. Itulah bagaimana Kang Deddy mengajak dari hal-hal yang sifatnya material, bagaimana yang bersifatnya pemikiran, bagaimana kita melatih kebiasaan mulai dari anak-anak, orang tua, dewasa, dan lain-lain untuk hidup dengan jati diri kita sebagai orang Pilemburan, sebagai orang Sunda yang terus harus memegang adat budaya gitu. Bahkan banyak juga nilai-nilai yang dia misalnya susuguh itu dia melihat terminologi yang penting gitu. Orang misalnya membakar dupa, membakar menyan dan lain-lain. Toh di Mekah juga dia menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang Mekah membakar kemenyan dan lain-lain. Bahkan dia terus menghidupkan soal misalnya definisi pamali, bahwa pamali ulah liar sarepna
Maka dia mengatakan bahwa pada saat maghrib suruh televisi itu harus dimatiin, gadget itu harus matiin, anak-anak suruh pergi ke masjid untuk ngaji, untuk belajar agama. Itu Kang Deddy itu sampai memerintahkan masyarakat Purwakarta dulu seperti itu. Nah itulah kemudian di buku ini kirang langkung gambaran lah ya, bagaimana sebetulnya saya mencoba menafsirkan langsung ke Kang Deddy Mulyadi apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, tetapi karena ada perantara buku ini, saya juga jadi mencoba untuk mengira-ngira tafsir Kang Dr. Tata ini terhadap Kang Deddy Mulyadi, karena ini suntingan ya. Artinya ini adalah bahan pidato-pidato atau ceramah-ceramah Kang Deddy yang berserakan di setiap momentum, baik di acara-acara resmi pemerintahan maupun di acara-acara kemasyarakatan, karena beliau sering datang. Kalau diundang masyarakat cuman hajatan kawinan aja atau cuman khitanan, beliau selalu datang gitu. Jadi dia selalu memberikan sambutan, memberikan dorongan, motivasi, atau memberikan alternatif jalan agar orang desa, orang Pelemburan itu kehidupannya lebih baik ke depan. Mungkin itu saya haturkan. Mohon maaf juga ke Kang Deddy Mulyadi jika tafsir saya, jika narasi saya tidak sebagaimana yang dipikirkan original oleh Kang Deddy Mulyadi, atau jika tafsir saya terhadap Dr. Tata ini yang dia juga menafsirkan tentang pikiran Kang Deddy juga saya tidak begitu sama lah, tidak begitu sepemikiran, tidak begitu identik dengan apa yang dipikirkan oleh Kang Dr. Tata ini. Ya mudah-mudahan dengan ulasan-ulasan buku seperti ini ke depan, kawan-kawan yang malas membaca itu bisa sedikit menontonlah video ini gitu. Jadi inti-inti yang disampaikan oleh para penulis itu begitu. Saya ke depan akan mengulas buku-buku yang temanya itu variatif lah. Ada buku sejarah, ada buku filsafat, ada buku politik, ada buku sastra gitu. Nah ini tadi saya ulangi, ini bukunya judulnya itu Ciri Sabumi Carasa Desa Jawadah Tutung Dirit. Nah ini pengarangnya, gagasannya, penggagasnya adalah Kang Deddy Mulyadi, kemudian penyuntingnya adalah Dr. Tata Sukayat MAG. Demikian ulasan buku siang hari ini di Kebun Kopi yang seperti ini. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf